Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah di hari ini adalah pertemuan terakhir dari kitab Al-Mandhumatu Al-Baikuniyah yang disyarah oleh Syekh Abdul Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razihi dengan judul At-Tuhfatul Mubtadi' fi Syarhil Mandhumatil Baikuni di Mustalahil Hadits. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Syekh Abdul Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu taala. Martabatuhu min baini dhunubi. Qala An-Nawawi la farqa fi tahrimil kadhibi alaihi sallallahu alaihi wasallam baina ma kana fil ahkami wa ma la hukma fihi kat targhibi wat tarhibi wal mawaidhi wa ghairi dzalik wa kulluhu haramun min Ini masalah ya. Saya pernah ditanyakan apakah Imam Nawawi benarkan beramal dengan doil amal yang hadis doib. Ini kan tidak ada masalah, tidak ada perbedaan antara targib, tarhib. Targib artinya membuat orang semangat beramal. Tarhib membuat orang takut. Jadi Imam Nawawi bilang fakullu haram min akbar kabair. Masa ada yang bilang Imam Nawawi apa? Benarkan fadoil amal. Ya? Padahal dia bilang apa? Semuanya apa? Haram termasuk dosa besar. Terus wa kulluhu haramun min akbaril kabairi wa aqbahil qabaihi bi ijma'il muslimin alladzina yu'taddu bihim fil ijma'i. ini dia penukilan dari Imam Nawawi. Siapa yang mengatakan boleh, katanya dibisakan, ini bantahannya. Jadi martabahnya, tingkatannya dilihat dari dosa-dosa. Berkata Imam Nawawi, tidak ada perbedaan antara haramnya berdusta atas nama Nabi, antara apa yang dalam hukum. Wa mala hukma fihi, dan apa yang tidak ada hukum padanya. Maksudnya ada hadis-hadis ahkam dengan seputar hukum atau yang tidak ada hukumnya. Seperti hanya targib, berikan faedah, dorongan, tarhib, takut, mawaid, nasihat, waghairu dzalik dan selainnya. Semuanya haram termasuk dosa dari dosa besar. Wa akbahul qabaih, dan yang qabih dari yang paling qabih. Berdasarkan kesepakatan kaum muslimin yang dianggap dalam ijma. Paham kan? Kan di sana ada yang menyelisihi tapi orang yang tidak dianggap. Bukan ahli ijma. Tsumma qala adz-Dzahabi qad dhahaba ta'ifatun minal ulama'i ila annal kadhiba ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kufrun yunqalu minal millati wala raiba anna ta'ammudal kadhibi 'ala Allahi wa rasulihi fi tahlili haramin aw tahrimi halalin kufrun mahdun wa innama sya'nu fil kadhibi 'alaihi fi siwa dzalik. Qultu la khilafa baina ahlil ilmi anna man istahallal kadhiba 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kafirun wa ikhtalafu fi man lam yastahillal kadhiba ma'a ta'ammudihi lahu ala aqwalil asahhiha wa arjahiha annahu murtakibun limafsadatin adimatin wa waqi'un fi maubiqatin kabiratin wastadallu bil hadisis sabiqi wa ma fi babihi walam yusib walidu imamil haramaini Abdullahi ibn Yusuf al-Juwaini fi takfiri man waqa'a fi dzalik. Berkata Imam Madhabi, sekelompok dari ulama berpendapat bahwa berdusta atas nama Nabi itu kekafiran. Jadi lebih dari hukum siapa? Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi akbar kabair. Kalau Dhahabi enggak. Orang tahu bahwa itu bukan hadis Nabi tapi dia sampaikan, artinya dia dusta atas nama Nabi, itu kekafiran. Yungkol minal millah, keluar dari agama. Dah? Wala roiba anna ta'ammudal kadhib ala Allah wa rasulih fi tahlili haram atau tahrim halal kufrun mahd.
Tidak diragukan. Sengaja dusta atas nama Allah, atas nama Rasul dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu murni kekafiran. Wa innama sya'nu fil kadhib alaihi fi siwadalik. Urusan masalahnya adalah kalau itu enggak ada ya, enggak diragukan kekafirannya. Cuman bagaimana kalau selain halal haram? Apakah boleh berdusta atas nama Nabi? Paham kan? Ya, selain halal haram. Itu saja yang dibicarakan. Kalau yang halal haram kafir. Tapi kalau selain halal haram, dosa besar atau bukan? Kekafir atau bukan? Begitu. Kalau dosa besar kan pasti. Imam Nawawi sudah nukil apa? Kesepakatan. Yang diperselisihkannya itu kafir atau tidak. Itu selain halal haram. Kalau dosa besarnya juga sepakat. Jadi 3 ya. 3 di sini modelnya. Dosa besar sepakat. Kalau bukan halal haram. Kalau halal haram kafir, bukan lagi dosa besar. Dah? Selain halal haram, apakah kafir atau tidak? Itu diperselisihkan. Saya katakan, kata Syekh Abdul Hasan, la khilafa baina ahli ilm. Tidak ada perbedaan antara ahli ilm. Anna man istahallal kadhib ala nabi. Bahasanya siapa yang menghalalkan dusta atas nama Nabi. Nah, annahu kafirun, bahasanya dia kafir. Seperti sebagian kelompok sufi dihalalkan dusta atas nama Nabi. Paham kan? Iya. Dusta atas nama Nabi. Kadang mereka mengaku melihat Nabi, saya bermimpi. Bahkan yang anehnya, enggak mimpi. Lagi duduk ceramah begitu, tiba-tiba diam. Tanya, kenapa? Tadi detik-detik Nabi menghampiri saya. Maksudnya ini mimpi saja harus sesuai dengan sifat Nabi. Kalau sesuai sifat Nabi, kita katakan dia lihat Nabi. Kalau tidak sesuai sifat syaitan, yang memperdayanya. Kan? Apalagi saat sadar. Itu namanya berdusta atas nama Nabi. Itu kekafiran. Itu kekafiran. Waqtalafu fi man lam yastahilul kadhib. Mereka para ulama berselisih pada orang yang tidak menghalalkan dusta. Nah, tapi dia berdusta, cuman dia bilang haram ini cuman hawa nafsunya membuat dia berdusta. Mereka berselisih. Hal tersebut. Iya. Ma'atamudihi bersamaan dengan sengajanya dia. Lahu atas untuk hal itu ala akwalin berselisih atas beberapa pendapat. As-sahihah wa arjahiha, paling sahih dan paling rojinya annahu murtakibun limafsadatin azimatin. Dia telah melakukan kerusakan yang besar. Wa waqi'un fi mubiqatin kabiratin, dan telah jatuh dalam kebinasaan yang besar. Wastadalu bil hadits sabiq, mereka berdalil dengan hadits yang telah lewat, yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kan begitu. Terus beliau katakan wama fi babih, dan apa yang semakna dengannya, walam yusib walid Imam Haramain, tidak benar ya orang tuanya Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang menulis Waraqat. Tidak benar Al-Imam Al-Juwaini, orang tuanya Imam Al-Haramain Al-Juwaini Al-Warqat, pengarang Waraqat sebelumnya, yaitu Abdullah ibn Yusuf Al-Juwaini, yang mengkafirkan orang yang mengatakan itu. Amin. Terus Tsumma qala hukmu riwayatit ta'ibi minal kadhibi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalika 'ala qaulain. Asahhuhuma annahu idza taba sahhat taubatuhu. wasohat. Wa sahhat taubatuhu qubila ma lam yakun qad kadzaba fihi. Wa hadza qaulun Nawawi wal 'allamatis Sun'ani wa ghairuhuma katsirun min ahli ilmi. Baik. Hukum riwayat dari yang tobat dari dusta. Kan kalau dia pendusta tidak boleh, kan memang riwayatnya palsu. Sekarang yang bertobat dari dusta atas nama Nabi. Berselisih ahli ilm dalam hal tersebut di atas 2 pendapat. Yang paling sahihnya kalau dia bertobat dan sah tobatnya diterima selama ya dia tidak berdusta dalam hal tersebut. Artinya dia riwayatkan benar. Ya, kalau dia sudah bertobat. Nah, ini adalah pendapat Imam Nawawi dan Al-Allamah Sun'ani, dan selain dari keduanya banyak dari ahli ilmu. Tsumma qala Ibnu Muflih wa tuqbalu taubatuhu fi zahiri kalami jama'atin min ashabina yakni al-Hanabila
Wa qalahu ba'duhum wa katsirun minal ulama'i lakin fi ghairi ma kadzaba fihi kataubatihi mimma aqarru bitazwirihi. Qala an-Nawawi rahimahullahu wal mukhtarul qat'u bi sihhati taubatihi fi hadza wa qabulu riwayatihi wa qabuli riwayatihi ba'daha idza sahhat taubatuhu bi syurutihal ma'rufati wa hiya al-iqla'u 'anil ma'siyati wan nadmu ala fi'liha wal azmu ala alla ya'uda ilaiha fa hadza huwal jari ala qawaidis syar'i wa qad ajma'u ala sihhati riwayati man kana kafiran fa aslama wa aktsarus sahabati kanu bihadhihi sifati wa ajma'u ala qabuli syahadatihi wala farqa baina syahadati war riwayati fi hadza wallahu a'lam. Qultu wa yu'ayyidu hadzal qawla al adillatu dallatu ala qabuli taubati taibi minal kaba'iri wa ghairiha bal minasyirki faman tahajjara wa jazama bi adami qabuli taubati faqad tahakkama fima laysa lahu fihi tahakkumu min ghairi dalilin kama qala al Imam an-Nawawi yu'ayyidu hadza sani'ul muhadditsin fa inna Ismaila ibn Abi Uwais uttuhima fi zamani syabibatihi bil kadhibi summan salaha haluhu wantaqal Bukhari wa Muslimun min hadithihi wa hadza Ali ibn Ahmad Abul Hasan An-Nu'aimi qala adh-Dhahabi badat minhu hafwatun fi sabahin wattuhima biwat'il hadisi thumma taba ila Allah wastamarra ala siqati al-musannafatu fi hadzal babi katsiratun minha al-awwal al-mawdu'at lil Imam Ibn al-Jauzi wa huwa ashharuha as-sani tanzihu syari'ati anil akhbari syani'ati wal mawdu'ati li Abil Hasan Ali ibn Muhammad ibn Iraq as-salis silsilatul ahadits ad-dha'ifati wal mawdu'ati lil Imam Al-Albani ar-rabi mausu'atul ahadits ad-dha'ifati wal mawdu'ati li majmu'atin minal mu'asirin minal musannafati fi masailil mawdu'i al-wad'u fil hadisin nabawi li Syekh Umar ibn Hasan Fallatu rahimahullah tubi'a fi salasi majalladat. Kata beliau berkata Ibnu Muflih ulama Hanabilah tuqbalu taubatuhu diterima taubatnya zahir kalam jamaah sekelompok dari teman-teman kami yaitu orang Hanabilah karena dia bermadzhab Hanabilah kalau dia bilang temannya berarti semadzhabnya ya semadzhabnya. Qala ba'duhum sebagian mereka berkata kebanyakan wa qalahu ba'duhum dan dikatakan oleh sebagian mereka wa katsiru minal ulama dan kebanyakan dari ulama akan tapi fi ghairi ma kadiba fi pada yang selain yang dia dusta padanya. Kataubatihi mimma aqarra bitazwirihi seperti dia bertobat dari apa yang dia akui itu dia telah berdusta padanya. Dia umumkan itu saya dusta padanya. Nah, ini diterima. Paham kan? Itu diterima. Qala Nawawi wal Mukhtar al-Qata yang dipilih yang pasti. Bisihati taubatihi fi hada. As-sehat sahnya taubat dalam hal ini dan menerima diterima riwayatnya setelahnya. Kalau sah taubatnya dengan syarat yang dikenali yaitu iqla'anil maksiyat, dia berlepas diri dari dosa itu, menyesali atas yang dia lakukan, bertekad untuk tidak mengulanginya, ini yang berjalan di atas kaidah syariat. Mereka telah sepakat sahnya taubat, sahnya riwayatnya yang sebelumnya kafir kemudian masuk Islam. Ya kan? Kan boleh sah riwayatnya. Dan ini di atasnya kebanyakan daripada sahabat. Di atas sifat ini mereka sepakat untuk menerima syahadatnya. Tidak ada perbedaan antara syahadat dan riwayat dalam masalah ini. Paham kan? Riwayat dalam masalah ini. Wallahualam. Saya katakan
Di antara menguatkan pendapat ini adalah dalil-dalil akan diterimanya tobat orang yang bertobat dari dosa besar dan selainnya. Bahkan dari syirik. Siapa yang tahajjaro, siapa yang tidak menerimanya dan pastikan tidak diterima tobatnya, maka dia telah menghukumi atas apa yang dia tidak punya hukum, ya kan? Tanpa dalil. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi. Dan di antara menguatkan ini adalah perbuatannya ahli hadis. Ahli hadis menerima riwayatnya orang yang sudah bertobat dari sebelumnya. Contoh, Ismail ibn Abi Uwais utuhima dituduh dusta di zamani syabibatihi bil kadib. Dituduh dengan kedustaan di waktu mudanya, di usia mudanya. Syabibah, syab. Di usia apa? Mudanya. Syabun. Dia dituduh dusta di usia mudanya. Summan solaha haluhu. Kemudian setelah itu baik keadaannya. Dah. Ya. Maka wantakol Bukhari wa Muslim min hadithi. Imam Bukhari dan Imam Muslim memilih hadithnya. Dilihat dia riwayat waktu muda atau sudah baik keadaannya. Dipahami nih. Nah, dilihat dari perbuatan ini ahli hadith berarti diterima tobatnya kan? Iya kan? Wahada dan ini juga Ali ibn Ahmad Abul Hasan An-Namimi. Qala dhahabi badat minhu hafwah fi sobah. Dia nampak darinya kesalahan di usia kecilnya. Di usia mudanya. Fatuhimma biwad'il hadith. Dituduh memalsukan hadith. Thumma taba ilallah wastamaru ala siqah. Setelah itu dia bertobat kepada Allah dan terus setelah itu di atas kepercayaan. Paham kan? Karangan dalam hal ini banyak. Di antaranya Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Karangannya Imam Ibnul Jauzi dan ini yang paling masyhurnya ya, Al-Mawdu'at. Kemudian yang kedua, Tanzihus Syariah Anil Akbaris Syani'al wal Mawdu'ah. Karangannya Abul Hasan Ali ibn Muhammad Iraq. Yang ketiga silsilatul hadits wal ad-dhaif wal mawdu'ah Syalbani. Masuk al hadits dhaif wal mawdu'ah itu perkumpulan dari karangan dari banyak ulama masa sekarang ini. Termasuk juga karangan dalam masalah hadis palsu, al-wad'u fil haditsin nabawi. Palsu dalam hadis Nabi, karangannya Syekh Umar bin Hasan Fallat rahimahullah, dicetak dalam 3 jilid. Al-Khotamatu. Khotimah. Al-Khotimatu. Summa khotaman nazimu manzumatahu biqaulihi wa qad atas kal jauharil maknuni samaituha manzumatul baikuni fauqa salasina bi arba'in atats abyatuha summa bi khairin khutimat fa qauluhu wa qad atats ay tahaqqaqa nadmuha wa tammat wa hiya walillahil hamdu kal jauhari ay allali La'a. al-la'ali al-maknun ay al-mustawaru Mastur. al-masturul al-masunu bihaitsu yakunu fi ghayatis sifai wan Sofa. fi ghayatis safai wan naqai wa dzalika lima fiha min husnis sabaki wasyagati wal ikhtisari wa qad samaituha manzumata min nazami wa huwa fil lugati al jam'u wa fil istilahi al mashyu ala bahrin minal buhuril ma'rufati inda ahli syi'ri al baikuni bi takhfifi ya'in nisbati yakni an nazibu nafsuhu ay al mansubu ila baikuni wa sara hadza ilman alaiha Alaman. wasara hadza alaman alaiha masyhuratun bihi manzumatul baikuni wa qad tammat hadhil manzumatu bi fawqi 30 bi arba'in atats abyatuha ay tammat abyatuha fi arba'i wa 30 baitan wa qad ahsana
biaddi abyatuha hatta la tata'akhkhar bi awamilin nusakhi fayasqutu minha baitun thumma arju ba'da tamamuha wa ma qusida Tamamiha. thumma arju ba'da tamamiha wa ma qusida biha an takuna bi khairin khutimat lin nadhimi wal qari'i wasyarihi wa nahnu nahmadullaha subhanahu alladzi yassara lana syarha hadhil abyati ba'da taraddudin kabirin hilala sanawati muta'addidatin walakinnahu subhanahu idza syaa syai'an kana fa amru fal amru amrohu Amruhu. fal amru amrohu Amruhu. fal amru amruhu wal fadlu fadlahu Sama kasama. wal fadlu fadlahu Khobar. fadluhu Wal amru amruhu. fal Mubtada am khobar. Wal fadlu fadluhu. Mubtada khobar. fal amru amruhu wal fadlu fadluhu fa huwa allazi imtanna bit taysiri wa abadu syawagilil inqita'i Wa ab'ada wa abada syawagilul inqita' syawagila. syawagilal al inqita'a Mudhafun ilaih. wa wa abada syawagilal inqita'i Betul. was Terus wa sarafa awaikul awaiqo. Kok ini semua fiil ya? Di awalnya itu fiil. Alladim tanna wa abada wa sorofa. wa sarafa awaiqas sayri wal mawasilati fa as'aluhul mazida min fadlihi wa ashkuruhu wa ahmaduhu wa as'aluhul ikhlasa fi kulli syu'uni innahu rabbi wa ana abduhu walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma rabbana bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tamat. Sudah? Al-khotimah, penutup. Thumma khotaman nadhimu. Kemudian penulis menutup, penadhim menutup mandumanya. Biqauli dengan perkataannya. Wa qad atat kal jauharil maknuni. Sungguh dia telah datang seperti mutiara yang tersembunyi. Samaituha mandumatal baikuni. Ini judulnya di akhir. Saya kasih nama mandumanya Baikuni. Karena nama beliau Al-Baikuni. Nasabnya. Fauqat talatin. Ini manduma ini di atas 30. Di atas 30. Bi'arba'in atat. Yaitu datang dengan 30 dan 34. Di atas 30 dan 4 datang setelahnya. Apa maksudnya? Dengan di atas 30, 4 setelahnya. Maksudnya 34. Abiyatuha baitnya. Atat abiyatuha datang bait-baitnya. Thumma bi khairin khutima. Kemudian semoga ditutup dengan kebaikan. Perkataannya waqad atat ay tahaqqaqa nadmuha wa tammat. Telah hak nadhamnya telah tamat. Wahya walillahil hamd. Dia segala puji bagi Allah kal jauhar al-la'ali seperti mutiara-mutiara. La'ali jama dari lu'lu'. Paham ya? Seperti mutiara-mutiara al-maknun. Makna al-maknun al-mastur. Yang tersembunyi, tertutup dan masun dijaga. Dijaga. Bihaitu yakunu fi ghayatis sopa. Itu dari sisi dia menjadi berada di atas puncak kejernihan. Wan naqo, kebersihan. Wadzalika lima fiha min husni sabaki. Demikian itu karena di dalamnya ada keindahan susunan. Wasiyagah, keindahan siag konteksnya. Wal ikhtisar, terus ringkas. Hanya 32 bait istilah hadits.
Wa qad sammaituha mandhuma ay minan nadhm. Mandhuma itu dari kata nadhm. Secara bahasa al-jama'. Perkumpulan. Wa fi istilah, adapun mandhuma, nadhm secara istilah adalah al-masyu, berjalan ala bahri minal buhuril ma'rufa inda ahli syair. Berjalan di atas timbangan, dari timbangan-timbangan yang dimaklumi di ahli buat syair. Bahar itu namanya maksudnya wazan syair. Wazan syair. Al-Baikuni diringankan ya-nya itu nisbah. Diringankan ya nisbahnya itu an-nadim nafsah. Itu penulis sendiri, belum jelaskan. Ya, saya namakan dengan Mandhuma Baikuni. Mandhumanya Baikuni. Paham ya? Ya. Yang disandarkan kepada Baikun. Dan dia jadi nama atasnya dan masyhur dengannya. Mandhumatul Baikuni. Paham kan? Masyhur dengan Mandhumatul Al-Baikuni. Wa qad tammat hadhil mandhumah, telah tamat mandhumah ini bifauq 30, di atas 430, bi arba'in atat babiyatuha. Datang baitnya dengan 434, datang baitnya. Tamat abiyatuha fi arba'in wa salasina baitan, itu maksudnya. Tamat baitnya dengan 434 bait. Wa qad ahsana bi addi abiyatiha, dan beliau tentunya telah bagus dalam menghitung baitnya pas, hatta la tata'athar, sampai tidak terpengaruh dengan bi'awamilin nasakh, ya, sampai tidak terpengaruh dengan amil-amil apa? Nasakh, yang menghapus fayasqutu minha bait. Sehingga belum menghilangkan satu baitnya. Menghilangkan satu baitnya. Artinya belum datang ke semuanya. Tsumma arju, kemudian saya mengharap ba'da tamamiha, setelah sempurnanya ini, wa ma qasada biha, dan apa yang diniatkan dengannya, antakuna bi khairu hutimat. Ya, itu adalah sebaik-baik penutup lin nadim, bagi penadim, penulis, wal qari, bagi yang membaca, wasyarih, dan bagi yang mensyarahnya. Wa nahnu, dan adapun kita sendiri, yaitu Syekh Abdul Hasan Ali, ya, Razihi hafizahullah, kami dengan memuji Allah Subhanahu wa taala alladzi yassara lana, yang telah memudahkan kami syarah hada al-abyat, mensyarah bait-bait ini, ba'da taruddudin kabir, setelah ada keraguan yang besar. Jadi Syekh sudah punya karangan dan catatan kaki terhadap kitab-kitab yang lain. Syekh Ali Razi, tapi Al-Baikuni belum. Al-Baikuni belum. Iya, karena beliau punya tulisan ringkas juga di hadis senilai dengan Baikuni. Jadi biasanya dia tidak masuk langsung Baikuni, ya. Pakai kitab dasarnya sendiri. Ya, paham kan? Ada karangannya. Al-Madkhal fi Mustalahil Hadits. Dan beliau memang ajarkan buku itu. Ya, sama dengan kunci dalam ilmu nahwu seperti yang saya buat. Beliau juga punya buku Al-Madkhal. Tempat masuk di ilmu mustalah. Jadi dari situ dia tidak baca Baikuni sebelumnya. Beliau punya karangan sendiri. Ya, saya juga punya, ada cetakan lama dan ada cetakan baru. Karena saya belajar juga sama Syekh. Mustalah hadis saya belajar sama Syekh. Jadi sebelumnya beliau tidak pakai buku ini. Setelah itu di akhir sebelum saya pulang baru ini beliau pakai, beliau tercetak. Iya. Ini kitab baru beliau tulis. Sebelumnya itu dipakai Al-Madkhal. Tidak pakai ini. Belum tidak pakai. Paham kan? Seperti kita kadang di Matan Jurumiyah, kita tidak pakai Matan Jurumiyah. Miftah langsung Tofa. Jadi beliau tidak pakai. Jadi sebelumnya beliau taraddud kabir, beliau bimbang. Dengan kebimbangan yang besar. Hilal sanawat muta'addidah. Di selang waktu tahun yang banyak. Jadi banyak tahun beliau ragu apakah tulis syarah Baikuni atau tidak. Iya. Karena itu tadi, karena susunannya kadang tidak berurut. Tapi kalau di Madkhal belum berurut. Punya Syekh Abdul Hasan Ali Razihim, Madkhal berurut. Berurut. Jadi beliau bimbang di banyak tahun. Walakinnah subhanah
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala idza syaa syai'an kana. Akan tetapi kan walaupun kita bimbang, tapi kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Idza syaa syai'an, kalau menghendaki sesuatu kana, maka akan terjadi. Ya kan? Al amru amruhu, ya kan? Perkaranya adalah perkara Allah. Kalau Allah kehendaki, tidak ada yang bisa menahan dirinya. Jalan sendiri, pulpennya, ya kan? Kita istilahkan belok sendiri motornya. Paham ini kan? Lewat warung, motornya masuk, kenapa saya masuk sini? Makan deh. Paham? Artinya kalau Allah kehendaki, motornya belok sendiri. Nah, ini maksudnya. Kalau Allah kehendaki ya akan tertulis. Dah, ini. Fal amru amruhu, perkaranya perkara Allah. Wal fadlu fadluhu, keutamaan itu keutamaan Allah. Fahuwa alladhi imtana bitasyir. Dialah Allah yang memudahkan, memberikan nikmat untuk dipermudah. Wa ab'ada syawagil lil kita, dan menjauhkan kesibukan-kesibukan yang memutus. Karena menulis buku kadang ya begitu. Ada kesibukan berhenti lagi, ada kesibukan berhenti lagi. Paham kan? Iya. Banyak buku yang mau ditulis tapi tidak bisa diselesaikan. Iya, misalnya sekarang saya contoh, sekarang saya punya tulisan yang sudah tertulis tapi belum rampung-rampung terus. Ada kurban, ada hukum Jumat, Safar, Id, tapi tidak rampung-rampung. Nah gitu karena itu tadi banyak sibuk. Tapi kalau Allah jauhkan kesibukan, nanti akan rampung. Paham kan? Ini kan belum jelaskan bahwa Allah yang menganugerahkan untuk dimudahkan itu ditulis. Ini syarah Mandumah Baikuni. Wa ab'ada syawagil lil kita. Allah yang menjauhkan kita dari kesibukan-kesibukan yang memutus kita dari menulis ini. Wa sarafa awa'ik as-sair, dan yang memalingkan penghalang-penghalang di jalan. Karena kadang ya tidak diragukan banyak penghalang. Banyak apa? Penghalang. Allah yang memalingkan awa'ik itu. Penghalang-penghalang itu di as-sair, di jalan. Wal muasalah dan untuk melanjutkannya. Masya Allah. Fa'as'alullah al-mazid min fadli. Maka saya memohon kepada Allah tambahan dari keutamaannya. Wa ashkuruhu, saya bersyukur kepada Allah. Wa ahmaduhu, dan saya memuji Allah. Wa as'aluhu, dan saya meminta kepada Allah al-ikhlas, keikhlasan. Di kulli syu'uni, dalam seluruh urusanku. Innahu rabbi, sesungguhnya dia Allah adalah Rabbku. Wa ana abduhu, dan saya ini adalah hambanya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah selesai. Setelahnya itu hanya pengulangan ta'rif, pengertian-pengertian yang telah lewat. Alhamdulillah. Tidak. Ini dasar saja. Dah, nanti ada lagi tambahan-tambahannya. Ini yang belum sebutkan di sini. Iya, maksudnya hukum itu halal haram. Itu maksudnya. Halal haram kan namanya hukum. Yang tidak ada hukum maksudnya hanya targhib, tarhib. Tidak ada hukum, hanya apa? Pemberi semangat atau pemberi rasa takut, penyebutan surga, penyebutan neraka, itu namanya targhib, tarhib, atau penyebutan pahala. Itu kan bukan halal haram, tapi selain halal haram. Alhamdulillah. Berikutnya kita baca Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Ibnu Katsir. Insyaallah taala. Kapan kita ketemu? Tanggal berapa ini?